Akhirnya lo semua bisa juga ya buka surat gue ini. Mudah-mudahan lo semua gak puyeng deh ya nyarinya. Hehehe. Pas gue nulis ini, gue masih hidup. Tapi gue tahu hidup gue gak akan lama lagi. Padahal masih banyak banget lo yang pengen gue omongin sama lo semua. Tapi gue gak bisa ngomong langsung. Makanya gue nulis surat ini aja. Pas lo semua baca surat ini, pasti gue udah gak ada kan? Kecuali si Dinda yang gue titipin pesan ngasih tahu pesan gue pas gue masih hidup. Tapi gue percaya dia gak akan ngelakuin itu. Makanya gue nitipin ke dia, bukan ke Rio. Hehehe. Lu semua udah tahu kan gue itu kenapa? Ya ada semacam penyakit bodoh di otak gue yang namanya tumor. Gue sendiri gak tahu kenapa tumor ini memilih kepala gue untuk dijadiin tempat tinggal. Ketahuan dia milih tempat tinggal di kepala ular aja. Terus kenapa gue gak mau ngasih tahu lu semua tentang penyakit gue ini? Gue gak mau lu semua jadi mikirin gue terus. Gue gak mau tiap hari lu kasihan sama gue. Lagian gue juga gak mau lihat teman-teman gue kadar gilanya jadi berkurang gara-gara tahu penyakit gue ini. Hehehe. Mungkin si Dina ngasih tahu lu semua kalau gue kuliah di Singapura. Gue tahu pasti dia ngomong kayak gitu. Soalnya gue bilang mau belajar waktu pas terakhir gue nelfon dia. Aduh Din, lu tuh bodoh amat sih. Belajar yang gue maksud itu bukan kuliah, tapi gue di sini belajar sesuatu yang lebih penting. Gue di sini belajar mensyukuri hidup gue, mensyukuri apa yang udah dikasih sama yang di atas. Belajar ngelihat kalau ternyata kehidupan itu amatlah sangat penting. Belajar kalau ternyata kita gak boleh nyanyain hidup kita gitu aja. Gak boleh nyanyain hidup kita dengan berbagai macam hal yang negatif. Menurut gue, hidup gue harus ngasih sesuatu yang positif. Gak cuma yang positif buat diri gue sendiri, tapi buat semua, buat sesama, buat dunia mungkin kalau bisa. Selain itu, ada beberapa hal yang pengen gue sampein ke lo semua masing-masing. Oke, ini yang pengen gue sampein. Buat Farid. Red, menurut gue, lo yang paling bisa ngatur suasana anak-anak. Maksud gue, lo itu orangnya yang paling bisa ngerti harus berbuat apa di suatu keadaan yang pas. Emang, lo semua pasti tahu Ihsan yang paling bijak di antara kita. Tapi yang bisa ngatur emosi anak-anak sebenarnya cuma lo, Red. Misalnya, ada suatu keadaan di mana kita semua lagi pada bete. Lo bisa nyairin suasana pakai celutukan lo yang kadang aneh, tapi bisa bikin anak-anak ketawa lo, Red. Misalkan, anak-anak lagi pada ketakutan, lo dengan so asiknya menghibur kita semua. Lo inget kan ketika kita pertama kali ketemu? Pertama kali ketemu itu gara-gara so asiknya lo tuh. Kita lagi di ospek. Terus pas lagi jalan deket sekolahan, gue yang lagi jalan sendirian di pagi buta, tiba-tiba ada orang yang ngajak gue kenalan. Terus ngobrol lagi, bikin ketegangan gue jadi ngadepin ospek tuh jadi berkurang. Orang itu lo, Rit. Tapi thanks ya, udah so asik sama gue waktu itu. Pesan gue, kalau lu mau cepet dapet jodoh, kurangin deh tuh jaim-jaim lu itu. Jijai gue ngeliatnya. Oh iya, satu lagi, so asik lu juga kayaknya mesti diubah deh gayanya. Paling enggak disesuaikan sama muka lo lah. Hehehe. Buat Rio. Yo, pasti pas lagi nyari surat ini lo yang ada di depan komputer kan? Gue tahu, soalnya lo orangnya amat sangatlah penasaran. Terus lo pinter juga lagi. Walau kadang-kadang kepintaran lo itu suka bikin lo jadi orang yang amat sangatlah sotoy. Tapi kadang kesotoyan lo itu bisa bikin hidung gue sama anak-anak kembang kempis loh. Cocok loh kalau bikin grup halawak sama si Farid. Farid pemicunya dan lo bomnya. Farid ngasih umpan, lo jadi ikan pausnya. Di antara semua, lo yang paling care. Tapi kadang care lo suka kelewatan. Gue paling suka kalau diboncengin motor sama lo. Biar kadang lo suka ugal-ugalan. Selama perjalanan, hidung gue gak pernah berhenti kembang kempis. Yang bikin gue lebih cepat masuk angin kalau naik motor sama lo. Thanks ya, udah bikin perut gue kembung sama ocehan lo. Pesen gue, sotonya dikurangin ya. Terus dewasa lah. Gak semua apa yang lo pikirin itu bener. Jadi jangan langsung diucapin. Lo harus mikir bener-bener dulu, baru omongin. Jangan ugal-ugalan terusnya. Buat Iksan, San, teman gue yang paling bijak, yang paling sering buka praktek berobat cintanya anak-anak. Walaupun kadang-kadang kata-kata lo over dramatik, tapi banyak nilai-nilai yang bisa gue ambil dari kata-kata lo itu loh.
Baru kali ini gue nemuin orang yang bisa ngeluarin kata-kata bijak berbeda-beda setiap saat. Setiap gue nginep di rumah lo, kita udah kayak bapak sama anak, tau gak lo? Dimana sang anak lagi diceramahin sama bapaknya. Thanks ya udah jadi motivator gue selama ini. Pesan gue, walaupun lu termasuk orang yang suka ngeluarin kata-kata bijak, tapi gak ada salahnya loh kalau lu dengerin pendapat orang lain juga. Orang bakal lebih bijak kalau mau dengerin pendapat orang lain. Buat Edo, Do, di antara yang lain, lu yang paling pertama kenal gue. Kalau yang lain baru kenal pas SMA, lu udah kenal gue dari zaman kita masih di komplek. Tapi pada akhirnya lu membelot dari komplek kita. Pakai pindah segala sih lu. Tapi untungnya SMA ketemu lagi sama lo. Do, lo emang pelindungnya anak-anak ya. Dengan otot lo itu, lo bener-bener bisa ngejagain kita semua. Gue jadi inget waktu kita tabrakan sama preman. Lo dengan jantannya malah ngelawan tuh preman. Untung gue bisa nyahan lo. Kalau enggak, mungkin gue udah ketemu sama preman itu di akhirat kali. Thanks ya, udah ngejagain kita semua. Pesan gue, Do, gak selamanya nyelesain masalah itu harus pakai otot. Ada baiknya mulai nahan emosi lo. Nyelesain masalah pakai otak. Lebih mulia kalau pakai otak kita daripada otot kita. Oke?